Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Minna dulu matilan nur ila siratal mustaqim wa lamil qiyamah. Yang kami mulaikan dosen pengampu astronomi Islam Bapak Hafizul Ahdi MH, semoga dalam lindungan Allah SWT dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Tak luput pula kepada teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah SWT dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Hisab awal waktu sholat. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Suhaya Sunaya, yang kedua Ahmad Dumyati, yang ketiga Mangaraja Bangir Harahap, yang keempat Nur Asia. Baik, langsung aja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kita. Salat menurut bahasa mempunyai arti doa, begitu juga menurut KBBI bahwa salat mempunyai arti doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut terminologi yaitu ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan niat salat, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dapat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ia disebut salat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya. Salat juga merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, salat menepati bagian terpenting bagi seorang muslim sebagai perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya. Dalam salat, ia melepaskan diri dari kesibukan duniawi, berkonsentrasi sepenuhnya, bermunajat, beribadah, memohon petunjuk, serta mengharapkan pertolongan dan kekuatan darinya. Penentuan awal waktu sholat dalam hukum Islam sangat penting sekali karena ada hubungannya dengan ibadah sholat. Ia merupakan syarat keabsahannya sholat. Penentuan awal waktu sholat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis edar matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi. Dalam Al-Quran disebutkan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat bagi umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Salat dalam Islam pun telah dilakukan sejak awal diutusnya Nabi Muhammad dan baru diwajibkan salat 5 waktu setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian. Isra Mi'raj itu sendiri ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Quds Palestina. Mi'raj ialah kenaikan Rasulullah SAW menembus beberapa lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, baik malaikat, manusia, dan jin. Semua itu ditempuh dalam waktu sehari semalam. Kisah perjalanan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap di dalam sahihnya. Dalam perjalanan kenaikan Rasulullah SAW di langit pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, Rasulullah menaiki makhluk Allah yang bernama Buraq. Disinilah kemudian Allah mewahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukan diantaranya, yaitu kewajiban salat 5 waktu atas kaum muslimin, di mana pada awalnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Pada pagi harinya di dalam Isra itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan cara salat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disyariatkannya salat 5 waktu, Rasulullah SAW melakukan salat 2 rakaat di sore hari sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi begitulah sejarah awal diperintahnya salat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari sejarah diturunkannya perintah salat tersebut, salat 5 waktu mempunyai sejarah dan istilah masing-masing. Salat zuhur ialah salat pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril di pintu Ka'bah dan dilakukan ketika waktu zahirah atau dalam keadaan panas.
Sedangkan banyak ulama yang berpendapat bahwa salat asar adalah salat wusta, yaitu salat yang dilaksanakan di tengah-tengah antara terbit fajar dan terbenamnya matahari. Akan tetapi para ulama juga berpendapat tentang istilah ini, namun menurut pendapat mayoritas ulama bahwa salat wusta adalah salat asar dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 238. Yang artinya peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa salat asar ini karena salat yang dikerjakan ketika berkurangnya cahaya matahari, dan salat ini pertama dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian untuk salat maghrib istilah ini karena salat ini dikerjakan pertama kali waktu terbenamnya matahari dan pertama dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan untuk salat isya dengan kasroh huruf ain yang berarti awalnya gelap, sehingga salat ini adalah salat yang dikerjakan ketika mulai gelap. Jadi waktu salat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk menegakkan ibadah salat, yakni batas waktu tertentu mengerjakan waktu salat. Ulama fikih sepakat bahwa waktu salat fardu itu telah ditentukan dengan jelas oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang masuknya awal waktu salat fardu tersebut. Hampir seluruh kitab fikih ada bab khusus yang membicarakan tentang mawaqit as-salat. Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan waktu salat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mangaraja Bangir Harahap ingin menyampaikan tentang ayat Al-Quran dan hadis hisab awal waktu sholat. Saya ingin menyampaikan bagian B. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap ilmu hisab. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan banyak petunjuk tentang teori ilmiah mengenai ilmu hisab sebagai ilmu mempelajari tentang matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya. Hal ini tergambar jelas dalam firman Allah. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, yang menetapkannya anzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Waktu Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak Dia menjelaskan benda-benda kebesarannya. Selanjutnya, apabila kamu menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka melaksanakanlah salat itu sebagaimana bisa. Sungguh salat itu adalah kewajiban. Yang ditentukan waktu atas orang-orang yang berfirman. Ayat 103. Dan melaksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian peluangan malam. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas waktu sholat. Adapun batas waktu sholat yang pertama yaitu sholat zuhur. Ketika matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang suatu benda sama panjangnya. Keadaan serupa ini dalam ilmu falak dikenal dengan sebutan kulminasi. Dengan demikian, waktu sholat zuhur adalah saat matahari
kulminasi. Ini adalah batas permulaan sholat zuhur. Untuk sholat asar, dimulai sejak bayang-bayang sama panjangnya sampai matahari menguning. Namun menurut Oman Faturrahman, waktu sholat asar, menurut hadis, bayang-bayang sesuatu sama panjangnya atau pada saat bayang-bayang suatu 2 kali lebih panjang. Batas waktu sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah. Keadaan demikian secara astronomi dapat dikategorikan bahwa matahari tenggelam ketika pinggir-pinggiran atasnya sudah berhimpit dengan horizon mari. Untuk batas waktu sholat isya, yaitu dimulai sejak hilangnya mega merah sampai dengan sepertiga malam. Dalam astronomi, sejak hilangnya mega merah itu menghilang, maka dikenal dengan istilah astronomical twilight. Untuk batas waktu sholat subuh, dimulai sejak terbit fajar shidik sampai terbit matahari. Selain itu, ada juga batas waktu syuruk atau terbit matahari, dimulai sejak terbit matahari dari arah timur. Yang dimaksud dengan matahari terbit adalah apabila pinggiran atas sudah melewati horizon mari. Waktu gruhub atau terbenam matahari, dimulai sejak terbenamnya matahari dari barat. Dan yang terakhir yaitu waktu imsak. Waktu imsak terjadi saat menjelang waktu subuh, sekitar 10 menit sebelum waktu subuh, atau sekitar 50 ayat bacaan Al-Quran.